Renungan malam. Rendah hati seperti Yesus. Yesaya 29 ayat 18 dan 20. Pada waktu itu orang-orang tuli akan mendengar perkataan-perkataan sebuah kitab dan lepas dari kekelaman dan kegelapan mata. Orang-orang buta akan melihat, sebab orang-orang yang gagah sombong akan berakhir, dan orang pencemooh akan habis, dan semua orang yang berniat jahat akan dilenyapkan. Seekor katak bertanya-tanya dalam hati, bagaimana caranya ia dapat menghindari iklim musim dingin. Beberapa angsa liar mengusulkan agar kata itu berpindah tempat bersama mereka. Tetapi masalahnya kata itu tidak dapat terbang. Serahkanlah masalah itu kepada saya, kata sang katak. Saya mempunyai ide yang cemerlang. Ia merenung sejenak dan kemudian meminta 2 ekor angsa membantunya mengambil sehelai rumput alang-alang yang kuat. Masing-masing angsa memegang setiap ujung alang-alang itu. Si katak akan menggigit ujung rumput alang-alang itu dengan mulutnya. Kemudian angsa-angsa itu terbang bersama kata itu, memulai perjalanan mereka. Mereka segera melewati sebuah desa, dan para penghuni desa tersebut keluar untuk menyaksikan pemandangan yang luar biasa itu. Seseorang berseru, "Wow, luar biasa! Siapa yang mempunyai gagasan secerdik dan hebat itu?" Mendengar hal itu membuat sang katak merasa bangga dan sombong, karena ia merasa menjadi sosok yang penting. Kemudian si katak berteriak, "Akulah yang punya ide gagasan." Pada saat si katak membuka mulut, ia pun kehilangan pegangan dan jatuh, lalu mati. Kisah di atas tentunya hanya sebuah ilustrasi. Sobat yang dikasihi Tuhan, hati-hati dengan dosa kecongkakan dan kesombongan. Karena Allah berfirman dengan 1-2 cara, tetapi orang tidak memperhatikannya. Dalam mimpi, dalam penglihatan waktu malam, bila orang nyenyak tidur, bila berbaring di atas tempat tidur, maka ia membuka telinga manusia dan mengejutkan mereka dengan teguran-teguran untuk menghalangi manusia daripada perbuatannya dan melenyapkan kesombongan orang untuk menahan nyawanya daripada liang kubur dan hidupnya daripada maut. Ayub 33 ayat 14 sampai dengan 18. Tuhan yang penuh kasih selalu mengingatkan setiap orang untuk hidup dalam kebenaran agar jangan sombong. Karena kesombongan dan kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Tuhan itu tinggi, namun Ia melihat orang yang hina dan mengenal orang yang sombong dari jauh. Mazmur 138 ayat 6. Tuhan akan merendahkan orang yang sombong, tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Mazmur 37 ayat 11. Tuhan mengasihi dan memberkati orang-orang yang rendah hati. 6 perkara ini yang dibenci Tuhan, bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya: mata sombong, lidah dusta, tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah, hati yang membuat rencana-rencana yang jahat, kaki yang segera lari menuju kejahatan, seorang saksi dusta yang menyembur-nyemburkan kebohongan dan yang menimbulkan pertengkaran saudara. Amsal 6 ayat 16 sampai 19. Mari kita memiliki sikap rendah hati seperti Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.